Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik? Sehat semua ya. Mudah-mudahan pada masa pandemi COVID ini Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah konservasi atau kuliah TK SDL untuk minggu yang kedua. Untuk topik minggu kedua ini yaitu berkaitan dengan konservasi tanah dan air. Yang menjadi masalah atau pokok bahasan pada minggu ini itu ada 5 poin. Yang pertama, mengapa tanah pertanian di Indonesia banyak mengalami kerusakan. Yang kedua, bagaimana konservasi tanah dan air bisa dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, apa yang menjadi tujuan kegiatan konservasi tanah dan air. Yang keempat, bagaimana kaitan antara konservasi tanah dengan konservasi air di lahan pertanian. Yang kelima, bagaimana strategi konservasi tanah dan air dilakukan. Nah, tentunya strategi konservasi tanah dan air dilakukan ini mendasarkan kepada kajian konservasi tanah air dan air yang mendasarkan pada ilmu pengetahuan dasar. Apa maksudnya ilmu pengetahuan dasar? Yaitu dasar ilmu tanah, kemudian klimatologi, ya, mungkin juga berkaitan dengan tanaman, ya. Kemudian juga mempertimbangkan kearifan lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, dari situ diharapkan tujuan konservasi tanah dan air dapat terwujud baik secara ekologis, ekonomis, sosial, secara berkesinambungan. Dari gambar ini, lahan pertanian itu ada yang ditanami dengan ketela pohon, mungkin juga di mix dengan sayur. Yang bagian kedua, atau B ini, yaitu lahan yang ditanami dengan tanaman tahunan, atau kopi dengan ada naungan. Yang ketiga, itu ada gambar lahan yang hutan yang sudah dibuka. Artinya kondisi lahan terbuka. Potensi tanah pertanian menjadi rusak. Nah, jadi kita melihat adanya fakta di lapangan. Nah, ini digambarkan sebagai input atau faktor X, faktor tergantung. Faktor tidak tergantung, ya, faktor X. Ada 6. Ya, kalau bisa dikemukakan sini adalah
Indonesia memiliki musim hujan ya bisa 3.000 mm per tahun, ada yang kurang dari itu, sekitar 800 mm per tahun yang berada di daerah kering. Dan musim kemarau. Yang kedua, inputnya adalah lahan bergunung, bergelombang, berombak hingga datar. Nah, ini menggambarkan satu jalur transek dari hulu ke hilir. Kalau Anda sudah pernah mempelajari pengelolaan das, itu mulai dari hulu, itu fenomenanya lahannya bergunung, kemudian bergelombang, kemudian ada yang berombak, dan sampai datar. Yang ketiga, itu sebagai input adalah tanaman pangan. Misalnya ada padi, ada kedelai, kacang, dan seterusnya. Lalu ada tanaman sayuran, hortikula, dan tahunan. Nah, ini dijumpai mulai dari lahan di bagian atas, ya, sampai di tengah, kemudian sampai di bagian bawah. Jadi kalau padi misalnya itu ada di daerah yang datar. Ya. Kemudian sayuran itu ya ada yang di datar, di lahan datar, dan ada yang di lahan atas seperti di batu itu. Hortikultura dan tanaman tahunan yang kopi, ya, atau ada yang di daerah datar maupun ada yang di daerah atas. Tapi paling tidak itu menyebar dari atas sampai ke bagian yang bawah. Yang keempat, kita melihat fakta di lapangan bahwa jumlah penduduk ya dunia termasuk Indonesia itu senantiasa bertambah. Konsekuensinya akhirnya kebutuhan pangan dan lahan juga bertambah. Yang kelima, fenomena yang ada di lapangan yaitu pertanian intensif yang tanda petik ini biasanya tak ramah lingkungan. Ya, bisa kita lihat bukti-bukti bahwa adanya pengolahan tanah yang intensif, ya, penggunaan pupuk, pestisida, dan irigasi, ya, itu intensif. Nah, biasanya kalau itu pengolahan tanah, ya, kasusnya itu akan menyebabkan tanah terbuka, kemudian ada proses oksidasi dari bahan organik tanah yang akhirnya kandungan bahan organik di dalam tanah menurun. Nah, itu sebagai fakta di lapangan. Dan itu bisa dibuktikan. Yang keenam adalah pertanian ekstensif, yaitu bisa ditempuh atau bisa dilakukan dengan alih fungsi lahan. Apa yang dialihkan fungsinya ya biasanya yang bisa dialihkan ya hutan dikonversi menjadi lahan pertanian, ya, bahkan untuk keperluan yang lain. Itu dari tahun ke tahun menjadi berkembang. Akibatnya apa? Resapan air hujan menurun dan limpasan air permukaan meningkat. Nah, dari sini sebagai faktor yang output, dampak di lapangan. Jadi aktivitas yang input tadi akan memberikan dampak. Nah, ini sebagai faktor yang tergantung, faktor yang dipengaruhi. Yaitu apa yang terjadi? Terjadi erosi, longsor, sedimentasi, dan banjir. Sehingga menyebabkan ketersediaan air menjadi terbatas, jumlahnya, dan kualitas airnya di sungai menurun. Ya, karena adanya sedimentasi, adanya pencemaran, ya jadi kualitas air sungainya menurun.
Pada sisi yang lain, di musim kemarau, ya, kekeringan di lahan pertanian. Karena kadar air di dalam tanah sedikit yang bisa disimpan di daerah. Dampak berikutnya adalah produktivitas lahan secara umum akan menurun. Ya, karena adanya erosi, ya maka nutrisi banyak yang hilang, tanah menjadi makin padat, ya, bahan organik berkurang dan seterusnya. Nah, dampak yang berikutnya adalah petani masih miskin, ya, banyak yang miskin, ya, karena ini produktivitas lahannya menurun, pendapatannya akan berkurang. Nah, itu potensi tanah pertanian kita menjadi rusak, itu jadi bisa digambarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah melihat fenomena di atas tadi, apakah tanah dan lahan tak boleh digunakan? Kalau digunakan kan rusak tadi, ya, banyak rusak. Pertanyaan, apakah tanah dan lahan tak boleh digunakan? Nah, jawabannya, konservasi tanah ini hadir di tengah-tengah kita, dapat dipahami sebagai upaya manusia untuk menggunakan tanah dan lahan sesuai dengan kemampuannya. Bukan berarti menunda penggunaannya, apalagi tidak boleh menggunakan. Nah, jadi bukan itu maksudnya. Jadi kehadiran konservasi tanah dan air itu bagaimana tanah itu digunakan, tapi harus sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, tanah, lahan, serta isinya memang oleh Yang Maha Kuasa itu diperuntukkan untuk manusia dan juga makhluk lainnya sebagai sarana untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dan juga untuk sarana beribadah. Jadi lahan atau tanah itu dihadirkan atau diciptakan oleh Yang Kuasa itu memang untuk manusia. Jadi bukan berarti terus ada tanah atau lahan terus dibiarkan begitu saja, ya. Harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan untuk sarana ibadah. Nah, dari aspek tadi, maka konservasi tanah itu bisa dibedakan menjadi dua atau bisa dipilah menjadi dua. Ada konservasi tanah dan juga ada konservasi air. Masalah air di musim hujan, biasanya airnya berlebih. Ya. Air hujan ini berpotensi menimbulkan erosi, longsor, dan banjir, dan menurunkan kualitas air. Ini bisa dijelaskan karena air hujan itu mempunyai energi, ya, mempunyai energi, sehingga bisa menimbulkan erosi, longsor. Demikian juga banjir atau erosi itu juga bisa menurunkan kualitas air karena dia membawa partikel-partikel halus dari lahan. Sehingga ya di dalam videonya minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pak Didik itu ada sungai itu seperti kopi susu, ya. Itu kenapa? Beda dengan air aqua, ya. Nah, itu karena ada sedimen yang ada di dalam air itu, halus. Dan sebaliknya di musim kemarau persediaan air terbatas dan menimbulkan kekeringan di lahan. Nah, oleh karena itu dalam aktivitas konservasi air ini memang bagaimana kita bisa memanen air hujan yang cukup
banyak, apalagi daerah tropis, dan air itu bisa kita gunakan secara efisien. Jadi itu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, ini melihat dari fenomena gambar itu, ada yang erosi, banjir, ya, tanah yang kering, dan seterusnya. Nah, setelah kita bicara konservasi tanah dan konservasi air, nah, bagaimana itu sebenarnya, apakah bisa diwujudkan? Bisa, ya, bisa. Jadi keberhasilan konservasi tanah itu selalu atau sebagian besar atau ya akan diikuti oleh perbaikan tata air di lahan pertanian. Apakah Anda yakin dengan pernyataan ini? Nah, hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Pada saat hujan terjadi, air hujan mempunyai banyak kesempatan masuk ke dalam tanah. Dengan adanya kegiatan konservasi tanah itu. Pada saat yang bersamaan, tanah yang dikonservasi tadi akan mengalami perbaikan juga untuk menyerap air hujan. Nah, dalam hal ini fenomenanya yaitu adanya perbaikan kapasitas infiltrasi dengan adanya kegiatan konservasi. Jadi konservasi tanah itu akan memperbaiki kemampuan tanah untuk memberikan kesempatan air hujan bisa masuk ke dalam tanah. Di samping itu juga kemampuan tanah untuk menyimpan air atau menyimpan air di dalam pori-porinya itu makin banyak jumlahnya, yaitu digambarkan sebagai kapasitas infiltrasi. Itu terjadi karena adanya kegiatan konservasi tanah. Sehingga kegiatan konservasi tanah itu juga otomatis atau secara dilanjutkan dengan adanya atau berhubungan erat dengan perbaikan tata air di dalam lahan. Ya. Nah, contoh kasus juga penebangan hutan atau penebangan pohon di hutan itu menimbulkan jumlah mata air dan debit mata air di kawasan hutan jumlahnya berkurang. Nah, ini kasus di Batu ya. Pada tahun 1970-an ya, pada saat saya awal jadi mahasiswa itu daerah Cangar ya, daerah Kentang itu semua hutan. Dan itu mata airnya cukup banyak itu pada saat itu. Bisa ratusan itu mata air. Di samping jumlah mata airnya banyak, juga debit airnya cukup besar. Sehingga itu mampu bisa mengisi air sungai di Brantas itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kalau musim kemarau hampir debit airnya menurun. Dan kelihatan batunya. Kalau tahun 70-an itu banyak airnya. Baik itu di musim hujan maupun di musim kemarau. Jadi tidak kering, tidak sedikit airnya gitu loh ya. Nah, itu ada hubungan antara penebangan pohon dengan jumlah mata air dan debit mata air. Nah, jadi ada input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah, itu digambarkan seperti itu. Inputnya apa? Pohon berkurang. Nah, itu outputnya apa? Limpasan permukaan dan erosi, mungkin sedimentasi itu meningkat. Nah, jadi ada X ya, pohon berkurang, E-nya itu adalah erosi dan limpasan permukaan.
Jadi kalau ada salib sumbu itu X-nya itu adalah pohon yang berkurang tadi. Kemudian outputnya adalah limpasan permukaan. Dan juga erosi. Dan juga bisa sedimentasi. Nah, fenomena ini bisa dijelaskan bagaimana itu prosesnya. Hubungan antara input dengan output itu. Nah, ini perlu ada penjelasan. Nah, sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang pernah belajar konservasi tanah dan air, itu harusnya bisa menjelaskan itu. Nah, kalau bisa menjelaskan itu dengan baik, nah itu sudah indikasi dari kompetensi. Jadi saya gambarkan sini pohon. Nah, ya. Kemudian adanya pohon itu memberikan masukan bahan organik ke tanah karena ada daun yang gugur atau jatuh, daun kering yang jatuh itu menjadi sersa dan itu nanti lama-lama akan mengalami proses dekomposisi dan menjadi sumber bahan organik dalam tanah. Kemudian dengan adanya daun yang jatuh tadi, yang gugur tadi, itu akan tertumpuk di permukaan tanah sehingga bisa menimbulkan kekasaran muka tanah. Nah, demikian juga dengan adanya daun yang gugur maupun bahan yang kemudian mengalami proses dekomposisi dan kemudian masuk ke dalam tanah dibawa oleh mikroorganisme, itu akan memperbaiki kualitas tanah. Ya. Dengan adanya masukan pohon yang ditebang, masukan bahan organik dan kekasaran muka tanah dan ketahanan tanah juga akan berkurang. Ya, tanah untuk dihancurkan itu menjadi artinya tanah menjadi tidak stabil, mudah untuk dihancurkan. Ya. Jadi ketahanan tanah berkurang menyebabkan tanah mudah dihancurkan oleh air hujan. Itu berkaitan, pohonnya dipotong, masukkan bahan organik, kekasaran muka tanah dan ketahanan tanah berkurang akibat dari pohon yang dipotong. Sehingga apa? Tanah mudah dihancurkan oleh air hujan. Nah, dengan tanah mudah dihancurkan oleh air hujan, maka volume air hujan yang masuk ke dalam tanah akan berkurang. Sehingga volume air limpasan permukaan akan bertambah. Dan kecepatan air limpasan bergerak di permukaan tanah dengan cepat akhirnya akan mengikis permukaan tanah dan akan dihasilkan erosi tanah, ya, atau tanah yang tererosi semakin banyak. Jadi itu hubungan antara input, proses, dan output. Jadi tugas kita itu bagaimana bisa menjelaskan ada input, fenomena ini, fenomena pohon ditebang, akibatnya bahan organik ke dalam tanah dan kekasaran tanah, ketahanan tanah berkurang sehingga mudah dihancurkan oleh hujan. Nah, dengan mudahnya air dihancurkan oleh hujan, maka air hujan itu yang masuk ke dalam tanah itu sedikit, sebagian besar akan mengalir di permukaan. Nah, kalau air yang mengalir di permukaan makin banyak, maka volumenya juga akan makin banyak dan itu akan merupakan satu energi untuk bisa bergerak dengan cepat sebagai air limpasan permukaan sehingga itu bisa mengikis lapisan tanah bagian atas sehingga bisa menimbulkan erosi. Kira-kira itu penjelasannya. Nah, karena itu tujuan konservasi tanah dan air itu ada 3 paling tidak. Yang pertama itu menjaga atau memelihara ya, agar tanah dan lahan tidak menjadi rusak untuk jangka panjang. Ya. Kedua, memperbaiki tanah dan lahan yang terlanjur rusak agar produktivitasnya menjadi baik. Dilakukan reklamasi.
Yang ketiga, meningkatkan kualitas tanah dan lahan akan produksi tanah dan lahan sesuai peruntukannya. Baik secara ekologis, ya artinya ekologinya menjadi baik, interaksi antara tanah, air, mikroorganisme, tanaman itu menjadi bagus. Kemudian dengan bagusnya interaksi tadi bisa menghasilkan biomas yang cukup banyak sehingga itu hasilnya meningkat dan nilai ekonominya meningkat. Nah, demikian juga sosial itu menjadi makin sadar bahwa tindakan konservasi itu memang diperlukan ya dalam rangka untuk melestarikan penggunaan lahan tadi itu. Jadi dengan kondisi ekologi, ekonomi yang menjadi makin bagus, produksinya makin bagus, maka masyarakatnya itu menjadi makin sejahtera dan itu bisa itu diharapkan bisa berkesinambungan tadi dalam waktu yang lama tadi itu ya. Itu tujuan dari konservasi. Nah, keterkaitan antara konservasi tanah dengan konservasi air di lahan pertanian secara konsep ilmu pengetahuan dasar bisa dijelaskan ya seperti tadi itu ya. Nah, itu jadi kalau kegiatan konservasi tanah itu berhasil ya misalnya air hujan itu tidak merusak permukaan tanah ya, kemudian air hujan itu tidak mengikis atau mengangkut lapisan tanah ya itu bisa dijelaskan kenapa kok bisa begitu. Nah itu pendekatannya dasar yaitu bisa dengan mengurangi energi air hujan, demikian juga tanahnya menjadi lebih bagus, diperbaiki ya, sehingga daya serap air hujan menjadi makin banyak karena pori-porinya, karena kapasitas infiltrasi atau agregatnya menjadi stabil ya, porinya menjadi stabil, maka kemampuan tanah menyimpan dan memasukkan air ke dalam tanah dan menyimpannya makin bagus. Dan yang kedua, dengan alih fungsi lahan, ya tadi sudah bisa saya dijelaskan bahwa dengan pohon dirubah menjadi tanaman yang semusim misalnya, atau apalagi untuk permukiman atau untuk perumahan dan sebagainya, nah itu kemampuan untuk menyerapnya juga kurang ya. Jadi rusaknya tanah dan menurunnya daya simpan air. Daya kemampuan untuk menyerapnya juga berkurang, samping berkurang menyerapnya juga menyimpannya ya. Nah, ini terkait dengan alih fungsi lahan. Yang ketiga, ada bukti-bukti empiris. Apakah ada? Nah, ada, yaitu hasil-hasil penelitian ya membuktikan bahwa dengan adanya aktivitas konservasi tanah itu akan meningkatkan keberadaan air di dalam tanah. Berarti sudah melakukan konservasi air. Bagaimana hubungan pengolahan tanah intensif dengan konservasi? Ya tadi sudah saya singgung bahwa dengan pengolahan tanah yang intensif, maka itu tanah itu ada potensi terbuka. Terbukanya menjadi lebih luas. Karena dengan adanya pengolahan tanah, maka tanah itu dibalik dan itu tanahnya menjadi tidak rata ya, dan itu ada potensi sinar matahari masuk menerobos atau melakukan penetrasi ke dalam tanah, mungkin lebih dalam dibandingkan tanah yang tidak terlalu banyak diolah ya, yaitu berarti akan menyebabkan proses oksidasi, bahan organiknya akhirnya bisa turun. Kemudian juga dengan adanya tanaman atau ya biomas ya mulai dari akar, batang, ranting, buah, daun dan buah itu yang ya itu kan hasil dari proses fotosintesis ya dari kombinasi antara CO2 plus
H2O plus adanya klorofil, kemudian adanya sinar matahari akan terbentuk biomas itu. Ya, CO2, C6H12O6. Ya, itu. Bagaimana kaitannya dengan konservasi? Ya, itu kan dengan adanya biomas itu secara filosofi ya itu akan menyerap atau menguras sumber daya nutrisi, sumber daya air yang ada dalam tanah, menghasilkan biomas itu tadi. Ya. Nah, kalau itu bisa biomas itu dikembalikan lagi ke tanah, ada proses daur ulang, nah itu sangat bagus, sangat bagus. Jadi bahan organik atau sisa-sisa hasil panen tadi itu daunnya mungkin dirupakan kompos, dikembalikan lagi ke tanah, itu sangat bermanfaat. Tanah dan lahan terbuka miring, nah itu tadi sudah saya jelaskan, tanah terbuka dan miring itu adalah potensi terjadinya peningkatan limpasan permukaan dan itu akan menyebabkan erosi. Nah, dengan terangkutnya lapisan tanah bagian atas, dengan adanya nutrisi atau bahan organik yang terangkut itu menyebabkan tanah mengalami pemunduran atau mengalami degradasi atau tanah menjadi rusak dan itu produksinya akan turun. Nah, yang selanjutnya apa yang harus dilakukan dalam langkah-langkah yang sangat strategis dalam kegiatan konservasi tanah. Nah, itu paling tidak ada dua, ya, dua. Yang pertama itu kalau yang utama adalah mengurangi energi perusak tanah dari air hujan. Jadi air hujan yang jatuh itu bagaimana supaya tidak merusak tanah. Kan air hujan yang jatuh itu mempunyai energi kinetis karena ada butiran-butiran hujan. Nah, itu punya kemampuan untuk menghancurkan tanah. Nah, nanti Anda akan belajar macam-macam erosi. Ada erosi perce, ada erosi permukaan, ada erosi alur, ada erosi gale dan seterusnya. Nah, itu karena air hujan mempunyai energi untuk menghancurkan. Ya. Kemudian yang kedua, strateginya adalah bagaimana meningkatkan atau memperbaiki ketahanan tanah agar tidak mudah dirusak oleh air hujan. Jadi tanahnya itu mempunyai stabilitas yang bagus. Jadi kalau agregat atau struktur tanah itu stabil, maka ruang pori di dalam tanah itu juga akan stabil, tidak mudah berubah. Nah, ruang pori di dalam tanah itu kan tempat lewatnya air. Sehingga kalau tempat lewatnya air itu stabil, maka air itu bisa bergerak dengan leluasa di dalam tanah. Bahkan bisa masuk dan bisa tersimpan di dalam tanah karena adanya gaya kapiler atau gaya matrik tanah itu. Sehingga air bisa disimpan dalam ruang pori tanah. Jadi dua hal, tanah air hujan yang jatuh itu tidak merusak tanah. Yang kedua, tanahnya sendiri diperbaiki supaya punya ketahanan tidak mudah hancur. Dan otomatis ruang porinya itu akan tetap stabil sehingga dia bisa menyimpan air, memasukkan air dalam jumlah yang banyak dan menyimpannya air di dalam ruang pori itu cukup banyak. Nah, metodenya bagaimana supaya 1 dan 2 itu bisa diwujudkan, maka digunakan metode vegetatif yang mungkin murah, ya, meriah, dan metode mekanis. Ya, bagaimana metode vegetatif dan metode mekanis mungkin akan dibahas lebih rinci, lebih detail
di kuliah minggu berikutnya. Tapi yang jelas metode vegetatif itu diharapkan bisa mengurangi energi perusak air hujan ke tanah. Demikian juga dengan metode vegetatif itu bisa meningkatkan ketahanan tanah agar tidak mudah rusak. Seperti yang sudah saya jelaskan secara ringkas dengan adanya pohon yang ditebang tadi. Kemudian yang kedua itu metode mekanis. Metode mekanis itu ya fisiknya. Jadi lahan yang miring itu bagaimana dikurangi kemiringannya. Karena tanah yang miring itu potensi untuk air hujan itu mengalir dengan cepat di permukaan tanah. Itu di samping kemiringannya juga panjangnya dari atas ke bawahnya itu. Kemiringannya dikurangi supaya gerakan air tidak cepat. Kemudian selain kemiringannya juga selain kemiringannya itu juga panjangnya lereng itu juga bisa dikurangi, diatur ya. Dengan makin panjang lereng maka volume air itu akan makin meningkat di bagian bawah. Bagian tengah ke bawah itu mendapat tambahan dari atas. Ya. Jadi akhirnya air yang terkumpul itu di bagian tengah ke bawah itu makin besar. Sehingga itu kemampuan energi untuk mengikis juga makin besar. Ya. Nah ini saya kira nanti akan dibahas lebih dalam kuliah-kuliah berikutnya. Nah, metode ini vegetatif maupun mekanis itu ragamnya banyak, ya ragamnya banyak, macamnya. Nah itu Anda bisa lihat video di minggu pertama itu. Video itu banyak, ya ada teras bangku. Kalau vegetatif itu bisa model agroforestry, model strip, model alley cropping dan seterusnya. Ya, itu adalah hasil dari pemikiran atau hasil dari hasil penelitian yang bisa diterapkan untuk mengatasi energi air hujan untuk merusak tanah. Demikian juga bisa meningkatkan ketahanan tanah. Ya dari bahan organik yang dihasilkan itu. Ya. Demikian juga yang mekanis itu panjangnya bisa dikurangi, yang semula misalnya 100 itu bisa dikurangi separuh atau seperempat 25 gitu ya. Nah, jadi itu dengan adanya teras gulu, teras bangku ya, teras kredit dan seterusnya. Saya kira itu poin-poin yang bisa ini. Dan yang terakhir, manusia sebagai khalifah di muka bumi ya. Jadi itu sering lalai dan ceroboh. Akibatnya apa? Lahan menjadi rusak. Dan kenyataannya lahan yang rusak itu makin luas dari hari ke hari. Karena tuntutan ya barangkali ya. Tugas petani, ya, mungkin juga mahasiswa, juga para ahli konservasi sebagai khalifah di muka bumi bertanggung jawab. Artinya khalifah itu yang mengelola. Ya, khalifah itu yang mengelola di muka bumi. Mengelola siapa? Mengelola lahan tadi, tanah ya. Dan bertanggung jawab pada Tuhan sebagai sarana untuk ibadah. Untuk itu maka tugasnya adalah memelihara tanah jangan sampai rusak. Saya ulangi lagi bahwa tugas kita adalah memelihara tanah jangan sampai rusak. Yang kedua memperbaiki kalau ada tanah yang rusak supaya bisa pulih fungsinya. Syukur-syukur kalau bisa meningkatkan kualitas tanah sehingga produktivitas tanahnya meningkat. Yang berikutnya adalah pada saat musim kemarau
itu kita harus bisa menggunakan air secara efisien agar persoalan kelangkaan air itu bisa diatasi, ya. Itu mungkin dengan efisiensi penggunaan air. Dan ya, sehingga bencana erosi, longsor, banjir di musim hujan itu bisa dicegah. Saya kira itu poin penting dari ke konservasi tanah dan air. Terima kasih. Sampai ketemu pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.